Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Vidi Novianti. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi MTCNA, yaitu bab yang keempat, yaitu IP address dan juga subnetting. Yang akan kita pelajari di bab ini yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing. Kemudian kita juga akan membahas kasus subnetting, kemudian konsep blok subnet dan juga konsep switch dan router. Kita masuk ke pembahasan pengenalan IP address dan subnetting dulu ya. Di sini, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja ini memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Nah, untuk IP address yang tersedia saat ini itu ada dua ya teman-teman, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Untuk yang version 4, itu penulisan IP address-nya itu tertulis dalam bentuk 4 oktet, yang mana pada setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit, maka totalnya ada 32 bit. Nah, angka yang terdapat pada setiap oktetnya itu adalah angka desimal dari 0 sampai 255. Di gambar sebelah kanan ini, bisa teman-teman perhatikan ya, ini IP-nya itu adalah angka desimal dari 1 atau dari 0 sampai 255. Perlu diketahui juga, terdapat istilah-istilah yang akan kita temui di internet protokol, seperti prefix, subnet mask, IP network, dan juga broadcast, dan juga IP range. Nah, untuk penulisan IP version 4 yang benar, itu perlu disertakan prefix, teman-teman. Yaitu seperti ini. Yang 192.168.11/24 ini disebut sebagai prefix. Tapi, kalau kita menggunakan Cisco, namanya bukan prefix, tapi subnet mask. Jadi, prefix itu menunjukkan jumlah IP yang digunakan. Contoh, jika /24 berarti jumlah IP yang dapat digunakan adalah 256. Nah, untuk mengetahui berapa prefix atau subnet mask yang sesuai, maka harus dilakukan subnetting. Untuk mengimplementasikan subnetting, misal dalam satu kelas terdapat 6 komputer, nah agar saling terhubung, berapa sih prefix yang dibutuhkan? Misal kalau kita gunakan yang /24, maka itu akan mubazir teman-teman. Karena yang dibutuhkan kan cuma 6. Maka untuk masalah ini, prefix yang dibutuhkan adalah 29. Karena di prefix 29 itu terdapat 8 host yang tersedia. Kita lanjut ke IP private dan juga IP public. Jadi nanti kita akan fokus ke IPv4-nya saja ya. Yang mana IPv4 ini terbagi menjadi dua, yaitu private dan juga public. Singkatnya, IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jika kita mengakses internet menggunakan HP atau komputer, maka itu berarti kita terhubung ke IP public dari suatu website, misal Facebook, YouTube, dan sebagainya. Adapun IP private adalah IP yang berada dalam jaringan lokal dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Contohnya seperti lab sekolah atau kantor, itu sudah dipastikan menggunakan jaringan lokal dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Nah, untuk alamat IP private itu dikategorikan menjadi 3 kelas, di mana pada setiap kelasnya itu sudah didefinisikan range-nya. Kita bahas yang kelas 1 dulu, yaitu yang kelas A. Yang mana ini range-nya itu dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255, 255, dan 255. Kalau lebih dari itu berarti itu namanya IP public. Contohnya, jika ada IP 10.256.2.1 itu berarti IP public. Nah, untuk kelas B yang range-nya dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.25.255. Nah, ya sama seperti tadi, kalau melebihi dari range itu, maka itu dinamakan sebagai IP public. Contohnya, jika ada IP 172.35.10.10, ya itu berarti IP public. Kemudian untuk kelas C, ini range-nya itu dari 192.168.00 sampai dengan 192.168.255.255. Dan
untuk kelas C juga sama. Kalau lebih dari itu, misal ada IP yang lebih dari range ini, maka ini dinamakan sebagai IP public. Alamat IP private itu biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal itu menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi ketika dalam suatu ruangan itu menggunakan IP private, nah device-device tersebut itu terhubung ke switch, kemudian ke router. Nah dari router itu akan terhubung ke ISP, kemudian ke internet. Jadi untuk jaringan lokal itu agar dapat terhubung ke internet itu harus terhubung ke router atau gateway. Kita lanjut ke classful dan classless addressing. Di sini bisa teman-teman perhatikan gambar-gambar ini ya. Seperti yang sudah saya katakan, kalau IPv4 itu terbagi menjadi dua, yaitu private dan juga public. Nah, untuk IP address public dan private itu diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Nah, khusus kelas D dan juga E ini tidak bisa digunakan karena biasanya itu digunakan untuk pengujian. Jadi hanya A, B, dan C saja yang bisa digunakan. Nah, di setiap kelasnya itu sudah ditetapkan range-nya. Nah, untuk tabel yang sebelah kiri ini yang 1 sampai 126, 128 sampai 191, 192 sampai 223 ini itu adalah range IP address private dan public IPv4. Cuman untuk tabel yang sebelah kanan ini adalah range khusus IP address private. Nah, kita lihat di bawah ini yang 90.188.23.10 ini merupakan IP public yang masuk ke range A atau kelas E. Nah, ini ada subnet max dan traffic ya, yang slice 8 dan seterusnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ini tuh adalah hal yang sama ya. Jadi misalkan kelas A default subnet maxnya adalah 255.0.0.0, berarti ini sama dengan prefix slash 8 dan begitu juga seterusnya dengan yang 255.255.0.0 yang subnet maxnya seperti itu sama dengan prefix slash 16. Nah, misalkan ada kasus dalam jaringan lokal, misal lab sekolah itu memiliki 200 host yang pastinya itu menggunakan IP private semua, dan misalkan menggunakan kelas A yang 10.0.0.0 yang prefix 8, yang mana di prefix 8 ini menyediakan 16 juta lebih host. Jadi harusnya yang cocok digunakan untuk lab tersebut adalah yang slice 24, teman. Kenapa? Karena di slice 24 ini hanya menyediakan 256 host. Nah, jadi itu dia yang dinamakan sebagai classless, yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Karena kalau misalkan berdasarkan kelas berarti dia harus ikut defaultnya, yang mana itu sebenarnya kurang efektif ya, tidak efisien. Kita lanjut ke kasus subnetting part 1 karena nanti akan ada 3 part untuk kasus subnetting, karena dalam pembahasannya atau permasalahan kasusnya itu akan ada perbedaan. Nah, di sini bisa dilihat untuk proses melakukan subnetting yang akan kita cari yaitu ada mencari prefix yang sesuai, kemudian mencari subnet mask, kemudian mencari IP network dan juga IP broadcast, kemudian juga akan melakukan atau mencari range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk definisinya, untuk prefix dan subnet mask itu sama ya, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Setelah itu IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu cari range IP yang bisa kita gunakan nantinya. Buat teman-teman yang kurang paham tentang IP network dan juga broadcast, kita bisa ambil contoh misal dalam jaringan LAN lab sekolah, kita misal namanya atau diberi penamaan durian runtuh. Jadi intinya IP network itu menjadi identitas jaringan. Nah, untuk IP broadcast ini diberi perumpamaan misal menjadi RT-nya. Dalam suatu kampung pastikan ada RT-nya ya untuk memberi informasi ke warganya. Nah, warga ini adalah PC-PC-nya.
langsung saja kita ke kasusnya. Di sini saya sudah siapkan. Jadi contoh di sini saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Misal di sini saya gunakan IP address kelas B dengan IP yang saya inginkan yaitu misal 172.16.x.x. Jadi kita akan mencari IP networknya berapa, IP broadcastnya berapa, dan range IP yang akan digunakan. Pertama-tama kita cari traffic. Jadi, kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan adalah dengan mencari dua pangkat berapa yang hasilnya itu melebihi 12 tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Nah, 4-nya ini, yang pangkatannya ini, yang 2 pangkat 4-nya ini, 4-nya ini akan kita gunakan sebagai pengurangan trafficnya ini. Jadi, rumus traffic itu adalah 32 ini adalah jumlah bit dari IPv4-nya ya. Kemudian dikurang angka pangkatan 2 yang tadi, yaitu dikurangi 4, yang mana hasilnya ini adalah 28. Jadi, traffic yang cocok digunakan adalah slice 28. Kemudian, setelah itu kita tentukan range IP mana yang bisa digunakan. Dan di sini saya kan tadi bilang ingin gunakan yang kelas B. Jadi 172.16.10 misal. Seperti ini misal. Nah, ini kita fokus ke angka terakhir teman-teman, yang X ini ya. Nah, untuk mencari total IP-nya, kita gunakan rumus. Di sini saya tulis total IP sama dengan 2 kurung buka 32 dikurang. Ini maksudnya tuh total IP sama dengan 2 pangkat 32 ya teman-teman. 32 ini seperti yang saya tadi bilang yaitu bit dari IPv4. Kemudian dikurangi dengan angka prefixnya. Prefix yang tadi yang hasilnya adalah 28. Jadi di sini dikurangi 28. Kemudian sama dengan ini jadi 2. 32 dikurangi 28 yaitu 4. Jadi 2 pangkat 4. Yang mana berarti ini tuh hasilnya adalah 16. Karena 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16 ya. Nah, jadi 16 ini adalah total IP-nya. Selanjutnya, kita cari subnet max-nya. Rumusnya adalah, ini saya singkat SM saja. Rumusnya adalah 256. 256 ini adalah jumlah IP address ya. Kemudian dikurangi hasil dari total IP-nya. Nah, di sini total IP-nya adalah 16, berarti kita tulis 16. Yang mana ini itu hasilnya adalah 240. Nah, dari sini bisa kita simpulkan subnet max yang kita hasilkan adalah 255.255.240. Nah, kita fokus ke oktet terakhirnya saja yang 240. Karena kita itu kan melakukan proses subnet max-nya pada kelas C, yaitu dari prefix /24 sampai /32. Oke, selanjutnya kita cari IP network dan IP broadcast-nya. IP network itu IP paling depan. Sedangkan IP broadcast itu IP paling belakangnya. Ini saya tulis IP network dengan 0. Nah, kenapa 0? Jadi di sini kita mulai IP network untuk blok subnet pertamanya itu dari 0. Kalau untuk blok subnet yang kedua itu bisa ditambahkan, itu kita tak ditambahkan dengan total IP. Jadi 0 ditambah 16 itu kan masih 16. Kemudian blok subnet yang ketiga yaitu 16 ditambah 16 yaitu 32. Kemudian untuk IP network kita sampai ke blok 3 saja. Nah, kalau teman-teman mau lanjut sampai 256 ya silakan. Kemudian kita cari IP broadcast-nya. Nah, untuk IP broadcast itu caranya adalah kita kurangi 1 yang ada di broadcast selanjutnya. Berarti di sini 16 dikurangi 1, jadinya 15. Kemudian selanjutnya adalah 32 dikurangi 1 yang hasilnya adalah 31. Dan begitu juga seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan dari sini ya, range IP
yang bisa digunakan pada blok yang pertama adalah 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Untuk pengertian atau konsep blok nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Perlu diketahui bahwa IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi IP yang bisa kita gunakan itu ya dari 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Karena yang 0 ini adalah IP network dan juga yang 15 ini adalah IP broadcast, dimana itu nggak bisa kita gunakan. Jadi yang bisa kita gunakan itu adalah yang 10.1 sampai dengan 10.14. Ini saya tuliskan saja. Sekarang kita lanjut ke kasus subnetting part yang kedua. Kali ini kita ambil contoh kasus yang terdapat 60 host. Untuk langkah pertama, ini caranya sama seperti yang kasus sebelumnya, yaitu kita cari dua pangkat berapa yang melebihi 60 tapi tidak terlalu jauh. Adapun dalam hal ini adalah 2 pangkat 6, yang mana itu hasilnya adalah 64. Jadi tidak terlalu jauh dari 60. Kemudian di sini bisa langsung saja kita cari prefixnya. Berarti di sini kita tuliskan rumusnya yaitu 32 dikurangi, karena tadi kita menggunakan 2 pangkat 6 yang berarti 64. Berarti di sini 32 dikurangi 6. Ini karena 6 itu adalah pangkatnya ya. Dan ini hasilnya adalah 26. Berarti prefix yang digunakan di sini adalah slice 26. Kemudian kita cari total IP yang bisa digunakan dengan rumus. Ya, rumusnya seperti yang tadi ya. Berarti rumusnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi dengan prefix yaitu 26. Dimana ini hasilnya adalah 26. Ini berarti 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini hasilnya adalah 64. Yang berarti total IP-nya itu berjumlah 64. Selanjutnya kita cari subnet max-nya. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan 256. 256 ini adalah jumlah IP address dikurangi dengan total IP yaitu 64, yang hasilnya itu berarti adalah 192. Jadi subnet max-nya ini adalah 255.255.192. Nah, tadi kan kita mendapatkan prefix slash 26 ya. Itu berarti masih termasuk kelas C. Berarti di sini kita bisa hanya fokus ke oktat paling belakangnya saja seperti kasus yang sebelumnya ya. Lalu kita tentukan mau memakai IP address kelas yang mana. Misal saya mau menggunakan IP address private yang kelas A yang 10.00.0 itu. Misal seperti ini ya, saya gunakannya 10.1.1.x. Nah, X ini yang akan kita fokuskan nanti. Selanjutnya kita cari IP network dan juga IP broadcastnya. Untuk mencari IP network sama seperti tadi, yaitu kita mulai dari 0, kemudian 0 ini ditambahkan dengan hasil dari total IP. Nah, total IP-nya ini akan adalah 64. Berarti di sini 64. Kemudian 64 ditambah 64 hasilnya adalah 128 dan seterusnya. Nah, sampai 256. Kemudian kita cari IP broadcastnya. Untuk mencari IP broadcast ya sama seperti tadi, yaitu dengan mengurangi satu network yang ada di sampingnya. Tadi di sini 64 dikurangi 1 yaitu 63, kemudian 128 dikurangi 1 menjadi 127. Dari sini bisa kita simpulkan IP yang bisa digunakan. Misal di sini kita ambil yang blok yang kedua. Berarti IP networknya itu hasilnya adalah 10.1.1.64 dan
IPB-nya, IP broadcast-nya itu adalah 10.1.1.127. Nah, dari sini, tadi kan saya bilang untuk IP network dan juga IP broadcast itu kan tidak bisa digunakan. Berarti yang IP ini, yang 1.64 sampai 1.127 ini tidak bisa digunakan. Nah, berarti yang bisa digunakan itu adalah yaitu dari 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.126 seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus subnetting part yang ketiga. Sekarang kita akan ambil contoh kasus dengan jumlah host 100 host. Berarti sama seperti tadi, kita cari dulu prefix. Nah, sebelum mencari prefix itu adalah mencari dua pangkat yang hasilnya lebih dari 100 tapi tidak jauh. Nah, yang tidak jauh itu adalah 2 pangkat 7 yang hasilnya adalah 128. Nah, berbekal dari 2 pangkat 7 ini berarti kita bisa cari prefixnya, yaitu berarti 32 dikurangi pangkatnya yaitu 7, yang mana ini sama dengan adalah 25. Jadi, prefix yang kita hasilkan ini adalah prefix slice 25. Kemudian, prefix slice 25 yang ini adalah kelas C. Kemudian kita cari total IP-nya. Sudah saya bilang seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Berarti di sini 2 pangkat 32 dikurangi hasil prefixnya yaitu 25. Yang hasilnya ini adalah 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini adalah 128. Jadi total IP yang dihasilkan adalah 128. Kemudian kita cari subnet max-nya. Mencari subnet max, rumusnya adalah 256 dikurangi dengan total IP yaitu 128 dan hasilnya adalah 128. Berarti subnet max-nya adalah 255.128. Nah, kali ini saya ingin gunakan kelas C, yaitu di sini saya ingin gunakan yang seperti ini. 192.168.1.x. Seperti biasa, kita fokus ke oktet paling belakangnya karena ini kan kelas C ya. Selanjutnya kita tentukan IP network dan juga IP broadcast-nya. Ya, kalau teman-teman ingat, buat cari IP network adalah diawali dengan 0, kemudian ditambah dengan total IP yaitu 128. Kemudian 128 ditambah 128 adalah 256. Kemudian kita cari IP broadcast-nya. IP broadcast-nya berarti 128 dikurangi 1, 127. Kemudian 256 dikurangi 1 yaitu 255. Nah, dari sini teman-teman ingat bahwa berarti misal kalau saya pakai blok yang pertama yaitu yang 0 sampai 127, berarti ini IP networknya adalah 192.168.1.0 dan juga IP broadcastnya adalah 192.168.1.1.127 ya, yang mana IP network dan juga IP broadcast ini tidak bisa digunakan ya. Berarti IP yang bisa digunakan yaitu dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk pembahasan kasus subnetting ini sudah selesai, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita lanjut ke konsep blok subnet. Sebelumnya, saya itu sudah singgung untuk blok subnet ya. Bahwasanya blok subnet itu seperti ruangan atau lantai. Kita perhatikan ke IP network dan juga IP broadcast yang sudah saya tuliskan di sini. Jadi ini di sini yang 031 ini adalah blok subnet 1, kemudian 32 dan 63 ini adalah blok subnet kedua, kemudian 64 dan 95 ini adalah blok subnet yang ketiga dan juga seterusnya. Nah,
Blok-blok ini kita ibaratkan ke sebuah gedung. Jadi yang blok 1 ini itu untuk gedung lantai 1, kemudian blok yang kedua untuk lantai yang ketiga, dan blok yang ketiga ini untuk lantai yang ketiga. Perlu diketahui teman-teman, kalau setiap blok itu tidak bisa saling berkomunikasi, tapi kalau dalam satu blok itu device-device-nya itu masih bisa saling berkomunikasi. Itu secara defaultnya. Tapi bisa saja kita membuat agar setiap blok itu bisa saling berkomunikasi, yaitu misal dengan konfigurasi VLAN ataupun dengan konfigurasi routing. Kita lanjut ke IPv4 delivery type. Jadi di sini kita akan pelajari tipe pendeliverian IPv4. Itu pendeliverian pada IPv4 itu terbagi menjadi 3, yaitu ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Untuk yang unicast ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh satu host saja. Nah, contoh dari unicast itu ada seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address. Baik itu IP address kelas A, B, atau C. Jadi cara kerja IP kelas A, B, C ini adalah dengan cara unicast. Lalu untuk multicast itu adalah pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Jadi multicast ini berbasis grup ya. Nah, contoh dari multicast yaitu IP kelas D. Kemudian untuk broadcast yang merupakan proses mengirim data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau dalam satu blok yang sama. Jadi tidak ke blok yang lainnya, jadi cuma satu blok saja. Nah, untuk contohnya yaitu cara kerja ARP, yang mana itu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu konsep switch dan juga router. Jadi teman-teman, switch dan router ini merupakan salah dua dari networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch itu adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network. Nah, router ini digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk mengkoneksikan dua PC itu kan hanya perlu kabel LAN ya atau perangkat wireless yang lainnya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari dua komputer atau PC atau device-device lainnya, berarti ini harus menggunakan yang namanya switch, teman-teman. FYI untuk jumlah port switch itu beragam. Ada yang 24, 48, dan lain-lain. Nah, dari switch ke PC ini menggunakan kabel UDP. Dengan catatan dalam jaringan ini itu memakai satu blok IP yang sama. Kemudian jika terdapat dua jaringan yang memiliki IP dengan blok yang berbeda, jika ini saling berkomunikasi maka harus digunakan device router. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan kita di bab 4 ini ya. Selanjutnya di bab 5 kita akan sudah mulai praktik-praktik mengenai mikrotip. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang berikutnya.